wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Yang saya hormati, ada di sini beberapa teman, ada ketua Ansor dari Kabupaten Luk Banggai, Kanda Ghazali Akbar. Ada juga di sini hadir bersama kita pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una, ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una, Pak Hasan Nasiata, ketua Ansor Tojo Una, juga hadir bersama kita. Di sini hadir juga teman-teman dari Asbalul Khairat, teman-teman dari Asbalul Khairat, teman-teman Syahama juga kita bersama-sama hadir di majelis ini. Yang saya hormati juga teman-teman dari majelis kajian bersanad pilihan yang selalu eksis, tetap istiqomah dalam membahas ilmu agama ya, mulai dari Jawa ada ya, dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Tarakan ini juga harus saya lihat ada Ibu Nafisa, ada juga teman-teman Sahama Palu, ada Rifda, ada siapa namanya, Anisha Redina, ada siapa lagi nih, teman-teman semuanya yang sempat hadir semuanya di malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersua lagi setelah beberapa waktu majelis terhenti karena kesibukan kita di dakwah. Insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini tentang persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting insyaallah taala supaya kita ketahui bersama tentang pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ada juga dari Gorontalo nih, luar biasa. Pak Komdan, Asbalul Khairat Gorontalo. Alhamdulillah, kita akan bahas tentang persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah ta'ala. Ketika adapun pembahasan kita tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa perlu kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati bila 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah, wahiyal jamaah." Dalam riwayat lain dikatakan as-sawadul a'zam. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan as-sawadul a'zam. Dalam riwayat lain al-jamaah. Dalam riwayat lain dikatakan ma'aihi ana wa ashabi. Nah, jadi kata Nabi bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perpecahan umat ini adalah sesuatu, maksudnya terjadi beberapa kelompok, ada macam-macam kelompok yang menisbatkan diri kepada agama Islam, itu telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tentang hal ini telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa banyak sekarang kita lihat kelompok ya, yang menisbatkan diri kepada agama Islam. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan sebelumnya bahwa Nabi bersabda, "Sataftariqu ummati," bahwa umatku ini akan terpecah belah. Ya, umatku ini akan terpecah belah. Artinya perpecahan umat itu Nabi kabarkan. Cuma Nabi kasih petunjuk sama kita. Ketika terjadi perpecahan tersebut, mana yang kita ikuti? Ya, mana yang kita ikuti? Kata Nabi apa?
kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, kata Rasulullah. Dalam riwayat disebutkan siapa satu kelompok tersebut? Al-jamaah, yaitu mayoritas umat Islam. Dalam riwayat lain dikatakan as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas kaum muslimin. Artinya para umat Muhammadiyah atau umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Nabi, la tajtami'u ala dalalah, bahwa umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tersesat secara keseluruhan. Ya, tidak akan tersesat secara keseluruhan. Artinya apa? Bahwa ada walaupun banyak kelompok ini, 72 kelompok ini, dibanding satu kelompok ini, 72 kelompok ini sedikit. Karena satu kelompok ini merupakan mayoritas umat Islam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka siapa? Yaitu mayoritas umat Islam, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam masalah akidah yang disebutkan dalam hadis Jibril, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, yaumil akhir, beriman kepada takdir, ya, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian di antara umat ini, ya, di antara umat ini, kata Nabi, bahwa apa? Ada 3 masa atau tiga abad pertama, kata Rasulullah, itu sebaik-baik zaman, atau yang dikenal oleh ulama dengan az-zaman atau zamanus salaf, atau dikenal dengan salaf. Ya. Ulama yang hidup di zaman tersebut disebut dengan ulama-ulama salaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, summa ladina yalunahum, summa ladina yalunahum." Sebaik-baik satu abad, kata Nabi, yaitu satu abad yang aku berada di situ. Kemudian satu abad berikutnya, kemudian satu abad berikutnya. Artinya apa? 300 abad itu merupakan, semenjak Rasulullah hidup, itu adalah sebaik-baik abad dinisbatkan, atau sebaik-baik abad kalau sebaik-baik abad kalau kita bandingkan dengan abad yang datang atau tahun-tahun yang datang berikutnya. Nah, oleh karena itu ulama-ulama yang hidup di zaman itu adalah disebut dengan ulama salaf. Nah, pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri secara bahasa apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu kalimat berasal dari 3 kosakata. Ahlul Sunnah dengan al-Jamaah. Apa maksud ahl dalam kalimat tersebut? Ahl ini dalam bahasa Arab ada beberapa makna, tapi yang dimaksud ahl di sini yaitu pengikut. Ya, yang dimaksud ahl di sini yaitu pengikut. Adapun as-sunnah di sini bukan yang dimaksud yaitu ibadah yang hukumnya sunnah. Tapi yang dimaksud as-sunnah di sini yaitu apa? Yaitu syariah. Yaitu orang-orang yang mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud as-sunnah di sini yaitu syariah, yaitu pengikut syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah. Kemudian mereka tetap dalam akidah mayoritas. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, la taftariku ummati ala dhalalah, bahwa umatku itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Nah, kemudian, jadi alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah akidah mayoritas umat Islam.
itu selalu dijaga oleh Allah bahwa mayoritas umat Islam tidak akan tersesat secara keseluruhan. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat, ya, kemudian di zaman tabi'in. Nah, pada waktu setelah tahun 260 Hijriah, tersebar bid'ah Mu'tazilah. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Dan selain mereka juga, ya, banyak kelompok-kelompok yang muncul pada waktu itu. Kelompok-kelompok yang muncul pada waktu itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada waktu itu muncul dua imam besar, ya. Dua imam besar, yang mana dua imam besar tersebut mereka membela agama ini. Siapa dua imam besar tersebut? Yaitu yang pertama yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam tersebut yang pertama siapa? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dua imam tersebut yang membela akidah ini. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri wafat pada tahun setelah tahun 300 Hijriah. Wafat setelah tahun 300 Hijriah. Saya bukan dulu. Oh, ya. Jadi setelah tahun 200 Hijriah tersebut, 260 Hijriah tersebut, muncul dua imam besar. Ya, muncul dua imam besar. Yang pertama siapa? Yang pertama ialah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua ialah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu wafat setelah 300 tahun Hijriah. Artinya dia termasuk daripada ulama salaf. Begitu juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat setelah itu. Jadi dua imam tersebut, mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan dalil-dalil. Ya. Mereka membantah kelompok-kelompok tersebut yang menisbatkan diri kepada agama Islam, tapi keyakinan mereka tidak seperti kaum muslimin. Dua imam tersebut yang membantah kelompok-kelompok tersebut. Dua imam tersebut yang membantah kelompok-kelompok tersebut. Sehingga ulama-ulama setelahnya, ya, ulama-ulama setelahnya menisbatkan diri kepada mereka berdua. Ulama-ulama setelahnya menisbatkan diri kepada mereka berdua. Maka tidak kita mendapati seorang ulama, baik itu dari kalangan ahli hadis, dari kalangan ahli fikih, ahli tasawuf, kecuali dia adalah seorang Asy'ariyah atau Maturidiyah.
Di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin bisyarhi Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi. Di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin bisyarhi Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi, ya, dari kalangan mazhab Hanafi beliau ini. Beliau salah mazhab Hanafi, ya, seorang hafiz Khatamul Lugawiyyin, bahkan digelar dengan Khatamul Lugawiyyin, Al-Hafiz mazhab Hanafi, tapi dia nyarahin kitab, dia menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali yang merupakan mazhab Syafi'i. Ini luar biasa. Nah, dalam kitab tersebut, dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin bi syarhi Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, "Idza utlika ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah." Kalau dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, ya, yang dimaksud ialah pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi beliau mengatakan dalam kitab tersebut. Nah, dalam kitab Syarhus Syifa yang yang dikarang oleh Al-Qadiyat yang nyarahinnya Mulla Alil Qari, ya, Al-Hanafi. Beliau menyebutkan juga dalam kitab tersebut. Kata beliau, Ahlu sunnah wal jamaah minal fuqaha kal a'immatil arba'ah wal muhadditsina wal mutakallimina minal asy'ariyah wal maturidiyah wa man tabi'ahum li khuluwi mazahibihim minal bid'ah. Kata beliau dalam kitab tersebut bahwa ahlu sunnah wal jamaah mereka adalah ulama-ulama yang mengikuti 4 mazhab dan para ahli hadis dan kelompok yang mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah? Li khuluwi mazahibihim anil bid'ah. Karena bersihnya kelompok mereka daripada bid'ah i'tiqadiyah. Nah, kemudian berikutnya kitab Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar Syarh Tadwil Absar yang dikarang oleh Muhammad Amin Asy-Syahir Ibnu Abidin. Ibnu Abidin dari kalangan ulama mazhab Hambali. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut apa? Kata beliau, wa huwa ma alaihi ahlu sunnah wal jamaah wa humul asy'ariyah wal maturidiyah. Bahwa ahlu sunnah wal jamaah adalah asy'ariyah dan maturidiyah. Jadi kita tidak dapati ulama setelahnya itu kecuali menisbatkan diri kepada mereka. Kita sebut saja. Siapa misalnya? Al-Imam Baihaqi. Siapa tidak kenal Imam Baihaqi? Beliau adalah seorang Asy'ari. Ya. Misalnya siapa lagi? Abul Husain, Bundar, Abu Bakar, Al-Baqillani, kemudian Asy-Syirazi, Abu Bakar Al-Jurjani. Nah, semua ini merupakan ahlu sunnah wal jamaah. Ustadz Abu Bakar Ibn Furat, atau yang paling sering kita dengar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah Amirul Mukminin dalam ilmu hadis. Beliau saking kuatnya dalam ilmu hadis, beliau digelar dengan Amirul Mukminin. Ya. Saking kuatnya dalam ilmu hadis, beliau digelar dengan apa? Amirul Mukminin. Ya. Tapi walaupun seperti itu, beliau tidak bikin mazhab baru. Dia bilang saya tidak mau ikut Asy'ari.
beliau mengatakan beliau adalah seorang Asy'ari. Siapa lagi? Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Atau misalnya seperti siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Fatih, ya, yang menaklukkan Konstantinopel. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuftahanna al-Konstantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jais." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tuftahanna al-Konstantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha." Kata Nabi, "La tuftahanna al-Konstantiniyatu." Sungguh Konstantinopel, kata Nabi, akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik pemimpin, yaitu pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, kata Nabi. Fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Dan sebaik-baik pasukan, yaitu pasukan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ini hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Nah, sehingga ketika ini hadis mutawatir, para khalifah yang hidup di zaman lalu itu mencoba untuk menaklukkan Konstantinopel. Tidak ada yang mampu. Sampai muncul siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau dan pasukannya yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Maka hadis Rasulullah yang mutawatir tersebut berlaku bagi Sultan Muhammad Fatih. Maka ini menandakan apa? Apa yang diyakini oleh Sultan Muhammad Fatih adalah benar. Karena tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang yang akidahnya sesat. Berarti apa? Apa yang diyakini oleh Sultan Muhammad Fatih adalah benar. Dan Sultan Muhammad Fatih adalah seorang yang bermadhab Asy'ari dari segi akidah. Sultan Muhammad Fatih adalah seseorang yang bermadhab Asy'ari dalam segi akidah. Siapa lagi? Banyak ulama. Di Indonesia ada Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Bahkan di Al-Khairat dikatakan, di ART Al-Khairat, dikatakan bahwa Al-Khairat berhaluan ahlu sunnati wal jamaah Asy'ariyah dalam akidah. Asy'ariyah dalam akidah. Nah, di habaib, para habaib, kita sebutkan misalnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dalam syairnya, "Wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika innahu manhalus safi aniz zaigi wasyirki." Kata beliau, jadilah engkau seorang yang bermadhab Asy'ari dalam masalah akidah. Sesungguhnya madhab Asy'ari ini merupakan benteng yang bersih daripada kesesatan dan kekufuran. Kayak gitu. Terus kita sudah jelaskan. Jadi kalau dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud ialah pengikut al-imam Abul Hasan al-Asy'ari dan al-imam Abu Mansur al-Maturidi, karena mereka merupakan mayoritas umat Islam dari zaman ke zaman. Nah, sekarang kita akan jelaskan apa ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Ciri-cirinya. Yang pertama, bahwa ahlu sunnah wal jamaah berakidah tanzih. Ahlu sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Ini yang terpenting ya, mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan, Allah tidak serupa dengan kegelapan.
Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, Allah tidak disifati oleh tempat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arah, Allah tidak disifati oleh arah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Dan ini ya, yang membedakan antara kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Wahabiyah. Yang membedakan, yang paling inti, yang membedakan antara kita dan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu persoalan akidah. Jadi bukan cuma urusan maulid dan lain-lain. Nah, tapi mereka memang menyalahi kita dalam segi akidah. Mereka berbeda. Nah, kita berbeda dengan mereka dalam segi akidah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat makhluk. Itu yang membedakan antara kita dengan Wahabi. Itu salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu, ini perlu dicatat ya, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, meyakini, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Segala sesuatu yang masuk ke wujud dari tidak ada kemudian menjadi ada, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Baik manusia dan perbuatan manusia. Baik perbuatan manusia yang dia lakukan dengan ikhtiar, terjadi dengan ciptaan Allah, ataupun perbuatan manusia yang dilakukan tanpa ikhtiar, atau ittirariyah, yaitu seperti orang yang kedinginan, itu gemetar tanpa keinginan, itu terjadi dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu terjadi dengan ciptaan Allah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baik, ridho, dan memerintahkan kita untuk berbuat yang baik. Tapi yang maksiat, yang buruk Allah ciptakan, tapi Allah tidak ridho dan Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Nah, yang menyalahi kita dalam masalah ini siapa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir atau mereka ini yang dipimpin oleh siapa? Seseorang yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani. Kelompok Hizbut Tahrir. Mereka ini adalah Neo-Mu'tazilah. Kenapa mereka mengikuti Mu'tazilah? Karena mereka berkeyakinan bahwa perbuatan manusia yang dilakukan dengan ikhtiar, kata mereka, bukan Allah yang ciptakan, tapi manusia itu sendiri. Waliyadu billah. Mereka menetapkan ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya Hizbut Tahrir. Jadi jangan kita lihat misalnya benderanya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti akidahnya benar. Tidak. Akidahnya menyalahi apa yang ada di dalam bendera mereka. Ya. Ini Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan di dalam kitab-kitabnya bahwa perbuatan manusia yang dilakukan dengan ikhtiar tidak ada sangkut pautnya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah sebut pertama bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berakidah tanzih, mensucikan Allah dari sifat makhluk. Yang kedua, ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa mempercayai, meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Yang berbeda dengan siapa? Hizbut Tahrir. Yang ketiga, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang Muslim karena sebab dosa, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Yang berbeda dengan kita dalam masalah ini siapa? Khawarij. Ada kelompok namanya Khawarij. Yang mengikuti mereka di zaman sekarang siapa? Ada yang kelompok namanya Ikhwan. Hizbul Ikhwan. Pengikut Sayyid Qutb. Mereka meyakini bahwa orang yang tidak, Sayyid Qutb ini mengatakan bahwa orang yang tidak memakai hukum Islam, kata dia, keluar daripada agama Islam, kafir.
Nah, ini menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa. Ya, ada orang buat maksiat, hukumnya apa? Dia tetap seorang muslim, tapi dia jatuh kepada maksiat. Nah, ini ikhwan mengkafirkan muslim karena jatuh kepada dosa besar. Ini yang maka mereka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ciri yang ketiga daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai sahabat dan mencintai Ahlul Bait. Ya, mencintai sahabat dan Ahlul Bait. Jadi, sahabat dan Ahlul Bait dicintai seluruhnya. Tidak membenci Ahlul Bait dan mencintai sahabat saja atau sebaliknya. Mencintai Ahlul Bait tapi membenci sahabat. Tapi kita mencintai sahabat secara umum dan Ahlul Baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Yang berbeda dengan kita dalam masalah ini siapa? Syiah. Ya, Syiah. Kelompok yang namanya Syiah. Yang kelima, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah itu menjadi dua macam. Ada namanya bid'atun hasanah, ada yang namanya bid'atun sayyi'ah. Ya, bid'atun hasanah yaitu bid'ah sesuatu yang baru tapi baik. Kalau bid'atun sayyi'ah sesuatu yang baru tapi buruk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam Islam dan sesuatu yang baru itu baik, kata Nabi, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Jadi oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam. Ma yuwafiqul kitaba awil sunnata awil ijma', kata Imam Syafi'i. Yang pertama sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi maupun ijma' para ulama. Fahuwa bid'atul huda. Namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Yang kedua apa? Ma yukhaliful kitaba awil sunnata awil ijma'. Yang kedua tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Fahuwa bid'atun dalalah. Yaitu bid'ah yang sesat. Seperti siapa bid'ah itu yang sesat? Seperti Wahabiyah. Wahabiyah ini bid'ah. Karena akidahnya mereka menyalahi akidah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Menyalahi akidah para sahabat. Nah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan ziarah makam aulia. Ya, membolehkan ziarah makam aulia, bertawassul, bertabarruk, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, insya Allah untuk masalah dalil tentang tawassul, tabarruk itu insya Allah akan dibahas secara berangsur-angsur. Tidak kita jelaskan dalam satu majelis ini saja. Ya, sahabat-sahabat semua tidak bisa kita jelaskan semuanya dalam satu majelis. Kita sekarang hanya menyebutkan ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini seperti ini. Nah, adapun secara terperinci tentang pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya harapkan kepada sahabat-sahabat untuk tetap mengikuti kajian Zoom ini. Ya, insya Allah akan dijadwalkan setiap minggu, ya, setiap minggu atau malam Senin, insya Allah Taala. Nah, ada yang mau sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, admin. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok Ikhwan, gimana tadi Ustaz? Jadi ada kelompok namanya kelompok Hizbul Ikhwan.
atau yang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin, pengikut Sayyid Qutb. Dulu, di zaman dulu, ada namanya Syekh Hasan Al-Banna, rahimahullah. Syekh Hasan Al-Banna ini mendirikan yang namanya Ikhwanul Muslimin. Tujuan beliau untuk mendirikan Ikhwan yang namanya Ikhwanul Muslimin ini untuk mengusir penjajah daripada Mesir pada waktu itu. Nah, setelah berlalunya waktu, ya berganti kepemimpinan, ya, muncullah seseorang yang bernama Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini belajar di Amerika. Bahkan dia menceritakan bahwa dia pernah menjadi seorang Marxisme. Ya. Dia belajar di Amerika, dia jurnalis, penulis. Kemudian dia pulang ke Mesir. Ya. Diangkatlah menjadi pemimpin oleh kelompok Ikhwan ini. Maka disinilah dia mulai berfatwa tanpa ilmu. Dia mengkafirkan umat. Ada kitabnya yang namanya Fi Zilalil Quran. Di dalam kitab tersebut dia bilang apa? Laqad irtaddatil basyariyatu bi jumlatiha. Dia bilang apa? Seluruh umat yang ada di muka bumi ini kafir. Sampai tukang azan di masjid karena tidak mendirikan atau tidak menerapkan hukum Islam. Kafir, katanya. Dia kafirkan semua orang. Ini tidak seperti itu ya, pemahaman kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun makna ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ya. Makna ayat tersebut apa? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Orang yang tidak menggunakan hukum syariat, hukum Allah. Nah, padahal dia mampu untuk melakukan hal tersebut, maka kata Imam Ghazali kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan faulaika humul kafirun, kata beliau apa? Laisal kufru alladhi yukhriju minal Islam, ai kufrun duna kufrin. Ya. Kata beliau Ibnu Abbas, bukan kufur yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, kata beliau. Yang dimaksud yaitu kufrun duna kufrin, yaitu ai dzambun kabir, yaitu dosa besar. Ya. Itu bagi siapa yang mampu menerapkan hukum tersebut dan dia tidak menerapkan. Nah, kalau orang tidak menerapkan, misalnya tidak mampu punya kemampuan untuk menerapkan hukum Islam secara keseluruhan, walaupun sekarang kita telah memakai sebagian daripada hukum Islam ya di Indonesia ini. Nah, maka dia tidak punya kemampuan. Nah, Sayyid Qutb apa dia bilang? Kafir semua orang yang tidak memakai hukum Islam. Wal iyadu billah. Nah, ini pemahaman daripada ikhwan ini. Perlu dijelaskan. Dipahami ini kira-kira yang bertanya ya. Nah, apa perbedaan Asy'ariyah dan Maturidiyah, Ustadz? Mungkin bisa diulang. Ada beberapa masalah ya, yang membedakan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Insya Allah dibahas di pembahasan yang akan datang. Cuman kata ulama, perbedaan tersebut, sebagian ulama mengatakan, perbedaan tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya masalah ikhtilafun lafzi, yaitu perbedaan lafzi, perbedaan istilah saja. Perbedaan mengistilahkan terhadap sesuatu hukum. Atau bagaimana istilah menurut ini beda dengan ini. Tapi secara makna sama. Ya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Sehingga kata Syekh Abdullah Al-Harari, bisa dikatakan seorang Asy'ari dia adalah Maturidi, dan bisa dikatakan seorang Maturidi dia adalah seorang Asy'ari. Nah, hatta pendiri Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan, ya,
dia adalah seseorang ahlu sunnah wal jamaah ya, karena banyak teks-teks yang membuktikan tentang hal tersebut. Ya. Adapun setelah itu pernah didapat beberapa teks yang ditulis oleh Kiai Ahmad Dahlan, kemudian dijelaskan sama pengikut Muhammadiyah pada waktu itu. Kata mereka apa? Nahnu, kita ini katanya Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Dan ada beberapa hukum yang sama antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang mana itu dirubah setelah Kiai Ahmad Dahlan meninggal. Beliau adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah seperti itu. Nah, ada lagi? Jadi, insya Allah, ya, Kak Hasan, teman-teman semua dari Nahdlatul Ulama, ya, insya Allah ini kajian tiap minggu ada. Jadi insya Allah kita bisa buat tiap minggu, walaupun cuma hanya 1 jam. Tapi yang penting rutin. Ya. Jadi teman-teman dari Nahdlatul Ulama, dari Ansor, dan lain-lain, insya Allah ini setiap minggu kita punya kajian di link kajian bersanad pilihan. Jadi ini kajian bersanad pilihan ini adalah sebuah majelis yang online. Dia menghadirkan ustadz dan masyayikh daripada ahlu sunnah wal jamaah. Jadi siapa yang mau ikut di kajian ini, hampir tiap hari itu ada kajiannya. Bukan cuma seperti saya tiap minggu, tapi tiap hari ada kajian tentang ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tentang hukum-hukum Islam ya, tentang fikih, tauhid, dan lain-lain. Jadi kalau yang mau ikut silakan mendaftar di admin daripada kajian bersanad pilihan. Kalau saya juga termasuk yang mengisi kajian di sini, tapi jadwal saya setiap malam Senin. Dan insya Allah itu menjadi jadwal rutin kita di kajian Nahdlatul Ulama, insya Allah ta'ala. Itu kira-kira dari saya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Bapak Hasan? Ya, silakan. Pakai suara saja, Pak Ibu Mbak. Dikasih suara, Pak Hasan. Bisa? Nggak ada suara ya? Halo, Mbak. Bagus. Bagus. Tidak ada suara. Silakan ditulis saja. Di mana nih Mbak supaya dikasih suara. Nah, atau sambil menunggu Mbak Age, saya menjawab pertanyaan dulu yang di WA ya. Bagaimana ya, ya, ini tadi ada Pak Hasan, Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Touna, untuk menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya bisa dibukakan sound untuk beliau. Oke, saya buka ya Ustaz. Sudah. Silakan Pak Hasan. Sudah baru. Halo. Halo, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dijelaskan terkait dengan kelompok-kelompok orang-orang yang tidak mengikuti hukum Allah, syariat Islam itu berarti dia kafir. Bisa enggak dikasih batasan-batasan yang tidak mengikuti syariat Islam itu? Ya, sebab begini, misalnya dalam Al-Quran kan ada ayat yang berbunyi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu dipotong tangan. Terkait dengan itu berarti
hukum syariat di Indonesia ini kan jelas bertentangan dengan Islam karena tidak potong tangan. Bisa tidak dikasih penjelasan terkait dengan hukum potong tangan yang tidak diterapkan di Indonesia? Kata pemahaman kata terkait dengan yadun itu, tangan. Sebab dalam ayat lain juga, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah, kan tidak mungkin kita mau artikan tangan Allah di atas tangan manusia, tapi kekuasaan Allah dalam tafsir lain maupun terjemahan lain, itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Apakah misalnya ini juga berlaku pada as-sariqu was-sariqatu faqta'u? Nah, jadi begini, saya jelaskan saja. Nah, apa namanya? Pertama, tadi ada pertanyaan penting juga ini Pak Hasan. Masalah rububiyah, uluhiyah dengan asma dan sifat di Messenger. Nah, ini juga termasuk yang penting pertanyaan ini tentang masalah ini. Nah, jadi tentang masalah ya, jadi begini, kita bicara tentang ikhwan. Tentang ikhwan ini, mereka meyakini, ya, Sayyid Qutb punya pengikut ini, mereka meyakini orang yang tidak memakai hukum Islam, walaupun hanya dalam satu permasalahan, itu dianggap keluar dari agama Islam. Itu keyakinan mereka. Jadi mereka menganggap orang yang tidak memakai hukum Islam, walaupun hanya dalam satu permasalahan, itu dianggap keluar daripada agama Islam. Begitu. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa ragu, semua kita Muslim meyakini bahwa agama Islam merupakan agama yang terbaik. Ya kan? Agama Islam merupakan agama yang terbaik. Kemudian hukum Islam merupakan hukum yang terbaik. Kayak gitu. Nah, kalaupun secara umum ini, kita tidak bicara satu hukum atau dua hukum. Kalaupun misalnya ada orang yang tidak menerapkan itu hukum di satu negara, ya, dan dia tidak punya kemampuan untuk itu, maka tidak dikatakan kafir seperti yang dikatakan oleh Sayyid Qutb ini. Tidak dikatakan kafir. Sayyid Qutb ini bukan cuma urusan potong tangan, ya. Semua hukum, hatta walaupun satu permasalahan kecil, katanya apa? Keluar dari agama Islam kalau tidak pakai hukum Islam. Nah, ini bahaya ini. Pemahaman seperti ini bahaya. Nah, kita tetap meyakini hukum Islam bagus, terbaik. Cuman apa namanya? Untuk pelaksanaannya, kalau orang tidak mampu melaksanakan, bukan berarti dikatakan kafir. Kayak gitu. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai mudah mengkafirkan orang lain. Kayak gitu. Nah, persoalan yang kedua, persoalan tentang masalah uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ini adalah bid'atun i'tiqadiyah yang dibuat oleh Wahabi. Kenapa ini bid'ah? Karena dalam hadis mutawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Artinya apa? Seseorang dihukumi Islam kapan? Jika mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada orang mau masuk Islam, dia ucapkan dua kalimat syahadat. Hukumnya apa? Dia seorang Muslim. Bukan ditanya, apakah engkau meyakini rububiyah? Apakah kau meyakini uluhiyah? Apakah kau meyakini asma wa sifat? Seperti yang dibuat oleh Wahabi. Karena menurut mereka, kalau seseorang tidak berkeyakinan, misalnya uluhiyah, walaupun dia berkeyakinan rububiyah, maka kata mereka, ini bukan Muslim.
bukan Muslim. Jadi tujuan mereka membagi 3 itu untuk apa? Untuk itu pertama ini pembagian 3 ini pertama kali dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kemudian diikuti oleh Wahabiyah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengkafirkan atau menyamakan orang-orang yang ziarah ke makam aulia dan bertawassul di sana dengan penyembah berhala dari yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata mereka ini sama. Ya, kata mereka antara penyembah berhala dengan orang yang bertawasul ini sama. Padahal kenapa? Karena menurut mereka sama-sama menyembah. Kata mereka sama-sama menyembah patung. Kata mereka ini nyembah patung itu nyembah kuburan. Waliyadzubillah. Padahal ketika kita datang kepada kuburan orang soleh dan bid'ah itu. Bid'ah itu. Bid'ah menyalahi akidah ya. Kita sudah sebutkan tadi. Jadi karena ketika kita ziarah ke makam orang saleh dan tawassul, tabarruk, itu kan berarti kita ibadah kepada makam tersebut. Karena ibadah itu apa? Aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Ibadah ialah puncak ketundukan diri dan puncak kekhusyuan, puncak kerendahan diri. Jadi kalau misalnya seseorang beribadah kepada Allah, dia meletakkan puncak ketundukan diri dia kepada Allah. Memberikan puncak ketundukan diri dia kepada Allah. Bukan cuma sekedar tawasul atau tabarruk atau lain-lain. Bukan cuma sekedar taat. Kalau dia minta tolong kepada Allah dalam keyakinannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Kalau dia minta tolong sama orang lain, dia tidak meyakini orang itu yang menciptakan. Jadi, ini penting tentang masalah ini. Insya Allah ini masalah tawasul dan tabarruk kita akan jadikan pembahasan tersendiri di pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Ya, jadi jangan dulu kita bahas satu kali semua ini malam. Semua permasalahan dibahas. Jadi kita malam ini hanya menyebutkan ciri-ciri daripada ahlu sunnah wal jamaah. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, saya rasa cukup sudah pembahasan kita pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan kita akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Insya Allah Ta'ala Allah tetapkan kita dalam iman. Allah tetapkan kita dalam hati kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah Ta'ala kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dilancarkan urusan kita. Insya Allah Ta'ala ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan tahlil berjamaah dan bersalawat kepada Nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Ketua NU, Sauna, Pak Hasan, dan teman-teman semua Ansor, teman-teman Asbal, semuanya yang sempat hadir pada malam hari ini. Insya Allah kajian kita akan tetap istiqomah insya Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.